Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Ya, hari ini adalah hari yang penting karena pada hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara. Dalam iman kita, iman Kristen, ya, semua hari raya itu sama bobotnya, sama nilainya. Karena jikalau kita renungkan, saudara-saudara, semua rangkaian hari raya, mulai dari Natal, ya, kita memperingati Tuhan Yesus yang datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Dan Kamis Putih kita merayakan Tuhan Yesus yang datang untuk melayani. Karena dengan demikian kita dapat diterima dalam jamuan keselamatannya. Kemudian pada hari Jumat Agung kita merayakan Tuhan Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai korban penebusan untuk keselamatan kita. Sehingga kita semua mendapat pengampunan dosa, saudara-saudara, pendamaian dengan Allah Bapa di surga, dan kita menjadi orang-orang yang ditebus, dimiliki oleh Allah Bapa secara istimewa. Dan pada hari Minggu Kebangkitan kita memperingati tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, sehingga kita pun juga bangkit bersama-sama dengan Dia kepada kehidupan yang baru. Pada hari ini, ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus kembali ke tahtanya, saudara-saudara, dan Dia bertahta di sebelah kanan Bapa di surga, artinya memegang kekuasaan tertinggi. Dan di sana Dia juga bertahta sebagai Imam Besar Agung kita. Sehingga kita sebagai umat yang berada di dunia ini, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, doa-doa kita sampai di sorga. Doa-doa kita disempurnakan olehnya, sehingga saudara-saudara berkenan kepada Bapa, dan jawabannya sampai ke bumi, sampai kepada kita masing-masing yang berdoa di dalam nama Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, pada kesempatan ini, ya, firman Tuhan yang akan kita bahas, saya beri tema doa Sang Juru Selamat bagi pemercayanya. Doa Sang Juru Selamat bagi pemercayanya, saudara-saudara. Nah, doa Tuhan Yesus bagi kita, saudara-saudara, yang disampaikan kepada Bapa, itu dapat kita sebut juga, ya, sebagai percakapan di dalam diri Allah Tritunggal, saudara-saudara. Hal ini bukan hal yang asing, karena sejak semula memang demikian. Di dalam penciptaan, ya, dalam Kejadian 1, saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita Kejadian 1 ayat 26, kita akan melihat percakapan mula-mula Allah Tritunggal yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Amin. Baiklah kita, ya, baiklah kita. Saudara-saudara, Allah Tritunggal bercakap-cakap sebelum menciptakan manusia. Sehingga manusia ketika diciptakan, saudara-saudara, itu adalah karya daripada Allah kita. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Dan demikian juga saat ini, ketika kita menyaksikan percakapan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga, itu pun juga sebenarnya bagian dari percakapan Allah Tritunggal. Ya, Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu ada di bumi, saudara-saudara. Dia adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Dia ada di dunia ini, dan Dia bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Dan kali ini bukan sekedar percakapan, saudara-saudara, tapi Dia berbicara, yang kita sebut sebagai doa, mewakili kita di hadapan Bapa. Pembicaraannya, perkataan Tuhan Yesus mewakili kita di hadapan Bapa, saudara-saudara. Hal ini memang penting sekali, ya. Jikalau kita kembali sedikit, ya, flashback melihat konsep perjanjian lama, saudara-saudara. Pada waktu itu di perjanjian lama, ya, biasa umat Tuhan diwakilkan atau diwakili, saudara-saudara, oleh orang-orang tertentu. Mereka diwakili oleh nabi, mereka diwakili oleh imam, mereka diwakili oleh raja mereka pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus berdiri, ya, mewakili umat Tuhan dalam ketiga jabatan ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah nabi di atas segala nabi, Dia adalah imam di atas segala imam, Dia adalah raja di atas segala raja. Itu sebabnya Dia disebut sebagai yang diurapi. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, disebut sebagai yang diurapi. Dan Dia menyandang gelar itu untuk keselamatan kita, saudara-saudara. Karena jikalau tidak demikian, kita masih mengembara di tengah-tengah dunia ini. Kita belum berada dalam keselamatan yang pasti, saudara-saudara. Kita masih mencari-cari kemana kita harus pergi, kemana kita harus berlindung, supaya jiwa kita tidak binasa, supaya kita berada dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi dalam Kristus Yesus, semua harapan manusia, segala kerinduan kita yang terdalam, mendapatkan jawabannya dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu berdiri mewakili kita di hadapan Bapa, saudara. Sang Firman Allah yang kekal telah turun menjadi manusia
untuk keselamatan kita. Ya, dan dia berdoa, saudara-saudara. Dia berbicara mewakili kita. Dan apakah isi doanya, saudara-saudara? Ya, saya akan membacakan poin yang pertama dari Yohanes 17 ayat 21, saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 21 saya akan bacakan bagi kita semua. Dan saudara-saudara, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka semua menjadi satu. Amin. Ya, doa yang pertama, poinnya, ya, supaya kita semua yang percaya menjadi satu, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan kesatuan kita sebagai orang-orang percaya sebagai kesatuan, seperti halnya kesatuan diri Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga, saudara-saudara. Sebuah kesatuan yang istimewa, kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, kesatuan yang kekal, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus ketika dia berdoa supaya kita menjadi satu, saudara-saudara, itu berarti bahwa kita sekalipun banyak pribadi-pribadi yang berbeda, kita disatukan di dalam dirinya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus telah melihat jauh ke depan. Dia telah melihat orang-orang yang akan percaya. Tuhan Yesus tidak hanya berdoa bagi para muridnya yang ada pada waktu itu. Tuhan juga berdoa bagi semua murid-muridnya yang akan muncul, saudara-saudara, yang akan berada melalui pemberitaan para rasul pada waktu itu. Bahkan jikalau kita renungkan, kita pun 2000 tahun kemudian, generasi hari ini, menjadi murid Tuhan Yesus juga, saudara-saudara. Tuhan melihat semuanya itu. Bahkan Tuhan juga telah melihat generasi selanjutnya setelah kita, orang-orang yang menjadi percaya di dalam namanya. Dan bagi kita semua yang percaya di dalam nama Sang Juru Selamat, untuk kita semua pun juga Tuhan Yesus berdoa, saudara-saudara, supaya kita menjadi satu. Ya. Apa sih artinya kita menjadi satu, saudara-saudara? Saya melihat dalam surat Efesus pasalnya yang keempat, ya, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam diterangkan kesatuan kita. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara tahap demi tahap. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan kita dalam Kristus Yesus disebut sebagai kesatuan roh, saudara-saudara, dalam ikatan damai sejahtera. Yakni yang pertama-tama kita disebut sebagai satu tubuh. Satu tubuh Kristus tentunya. Karena kita sekalipun banyak, kesatuan kita digambarkan seperti satu tubuh, saudara-saudara. Tubuh kita ini adalah satu, namun anggotanya banyak. Ada tangan, ada kaki, saudara-saudara. Ada mata, ada telinga, dan ada banyak anggota-anggota lainnya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam talenta kita yang berbeda-beda, dalam karunia rohani kita yang berbeda-beda, Tuhan hendak memakai kita untuk hidup saling melengkapi. Ketika kita hidup ya sebagai alat, instrumen Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya kita sedang menjalankan tugas kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu sebabnya ketika kita melihat saudara-saudara kita berbeda karunia rohaninya dan juga talentanya, lihatlah itu sebagai sebuah kesatuan. Lihatlah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang harusnya saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk hidup saling melayani satu sama lain dan untuk memberitakan pekerjaan karya Tuhan dan kasih-Nya yang besar di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Kemudian satu roh. Kita memiliki roh yang sama, saudara-saudara. Di dalam diri kita memang ada roh manusia yang dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, namun roh yang maha kuasa, sama-sama berada dalam diri kita orang-orang percaya. Bagaimanapun juga kita, dalam diri kita, kalau kita percaya, kita punya satu roh yang sama, yakni Roh Kudus itu, yang disebut juga sebagai Roh Kristus, saudara-saudara sekalian. Kemudian kita juga disebutkan sebagai orang-orang yang memiliki satu Tuhan. Tuhan, Lord, itu artinya pemimpin, pemilik, saudara, penguasa. Tuhan kita, ya, mewahyukan dirinya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan keselamatan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu artinya sehingga kita semua disebut sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Ya, sebenarnya hal ini tidak eksklusif, saudara-saudara. Semua orang dapat menerimanya, asalkan percaya kepada nama Sang Juru Selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga memiliki satu iman percaya di dalam nama Sang Juru Selamat, nama Tuhan Yesus, kemudian satu baptisan
Kita sama-sama dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal. Dengan Allah sebagai Bapa kita, hidup dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Berikutnya, kita juga disebut sebagai orang yang memiliki satu Allah dan Bapa. Ya, kita semua anak-anaknya. Barangkali kita bisa mengingat, merenungkan. Ya, kita juga adalah seorang anak. Ya. Kita barangkali juga punya saudara. Ya. Kalau hari ini kita tidak punya saudara kandung, lihatlah diri kita juga punya saudara di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara seiman. Ya. Nah, kalau kita hidup sebagai seorang saudara, bagaimanakah hubungan kita? Kadang-kadang sebagai saudara kita bisa ribut, ya. Kita bisa memiliki paham yang berbeda, bahkan kita bisa salah paham, saudara-saudara. Namun sekalipun demikian, kita dapat kembali lagi dalam hubungan yang baik. Kita bisa menikmati keakraban kembali. Apa sebabnya? Karena kita saudara. Saudara berapa kali pun bertengkar, akan akrab kembali. Apa sebabnya? Karena kita saudara. Ya. Orang berkata darah lebih kental dari air, saudara-saudara. Hubungan kita sebagai seorang saudara begitu kental. Apalagi di dalam Tuhan Yesus. Persaudaraan kita bukan hanya di dunia ini. Kita bersaudara dalam persaudaraan yang kekal. Sampai selama-lamanya kita berada di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan orang-orang percaya, saudara-saudara. Nah, demikianlah kita berada dalam satu kesatuan. Secara rohani, satu kesatuan kita yang Tuhan Yesus doakan menjadi kenyataan, saudara-saudara. Digenapi ketika Roh Kudus datang ke dunia ini, ya. Diutus di dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, saudara-saudara. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa sebagai manusia, kadangkala kita ada saja persoalan. Ya. Kita pun melihat hal ini dalam Alkitab. Ketika Rasul Paulus, saudara-saudara, baru bertobat dan baru diutus sebagai seorang rasul, jemaat mula-mula belum bisa menerima dia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika buah pelayanannya semakin baik, semakin lebat, saudara-saudara, orang akhirnya mengakui, ya, mereka dapat bersekutu bersama-sama, mengakui bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja. Kemudian ketika Rasul Paulus menegur Rasul Petrus, saudara-saudara, mereka terlibat, ya, dalam percakapan yang keras. Mereka tetap saling menghormati karena mereka tahu mereka berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Satu kesatuan. Sebagai rekan sekerja dalam Tuhan, saudara-saudara. Bahkan ya, kita melihat juga ketika jemaat Korintus terpecah belah karena favoritisme, saudara-saudara. Mereka masing-masing memiliki favorit pelayan Tuhan yang berbeda. Ada yang lebih favorit kepada Paulus, ada yang lebih menyukai Apolos, ada yang lebih menyukai Kefas atau Rasul Petrus, saudara-saudara. Mereka terpecah belah karena hal-hal semacam itu. Namun Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa mereka satu dalam Tuhan Yesus. Bahwa mereka sesungguhnya berada saat ini, ya, ditanam dan bertumbuh dalam Tuhan karena Tuhan Yesus. Hamba-hambanya, ya, Paulus, Apolos, dan Kefas adalah alat-alat di tangan Tuhan, ya, yang dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, sesuai dengan karunia mereka yang khas. Karena jemaat sesungguhnya satu. Demikian juga kita hari ini. Barangkali kita pernah berdebat dengan orang percaya mengenai hal-hal tertentu, ya, di dalam soal-soal iman kita. Bahkan kita berdebat begitu rupa, begitu hangat, bahkan kadang begitu panas. Tapi ingatlah, kita semua tetap satu. Karena kita diterima oleh Tuhan semata-mata karena iman percaya kita, saudara-saudara. Ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua diterima oleh Allah Bapa di surga. Apapun pendirian teologi kita, bahkan apapun organisasi gereja kita semua satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya bagaimanapun juga, saudara-saudara, kita barangkali pernah memiliki hubungan dengan sesama orang percaya, kita barangkali pernah ribut, kita barangkali pernah tidak satu pendapat, kita barangkali pernah punya pendirian yang berbeda. Tapi lihatlah kembali, setelah semua percakapan itu, toh kita juga sama, satu dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Diikat dalam satu roh yang sama, dalam damai sejahtera, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mendoakan kesatuan kita, sesungguhnya doanya dijawab. Kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera adalah fondasi segala kesatuan kita. Oleh karena itu praktekkanlah terus. Hiduplah saling melengkapi sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Itu doa Tuhan Yesus yang pertama bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus pun juga berdoa bagi kita demikian. Yohanes 17 ayat 24, saudara-saudara. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang engkau telah berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya, supaya kita berada, Tuhan Yesus berdoa supaya kita berada di tempat dia juga berada. Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia berdoa supaya kita pun juga ada di sana. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, tidak satu pun doanya yang ditolak. Saudara-saudara, Tuhan pernah mengatakan bahwa aku tahu ya Bapa, engkau menerima doa-doaku. Ya, saudara-saudara, demikianlah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berdoa, doanya pasti dijawab. Sehingga kita, ketika Tuhan berdoa bagi kita, kita pasti sampai di sorga pada waktunya, pada harinya. Saudara-saudara, hal ini tidak berarti kita harus buru-buru ke sana. Ingatlah, Tuhan Yesus berkata, sebelum Tuhan datang kembali, sebelum Tuhan memanggil kita untuk pulang ke sorga, saudara-saudara, kita harus hidup di dunia, mengerjakan tugas kita masing-masing. Ingatlah, tugas kita di dunia ini adalah sebuah pengutusan. Sebagaimana Kristus Yesus diutus oleh Bapa ke dunia ini, demikian juga kita diutus sekarang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, untuk memperkenalkan Tuhan, kasih-Nya yang besar, pribadi-Nya yang agung mulia, hati-Nya yang begitu besar bagi manusia, yang penuh kasih, yang menghendaki keselamatan kita semua, saudara-saudara. Itu yang perlu kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Lewat pekerjaan kita, lewat relasi kita, kita hidup menyatakan kebesaran Tuhan, kasih-Nya, dan isi hati-Nya kepada banyak orang, saudara-saudara. Semasih kita hidup di dunia ini, itulah tugas kita. Ya. Dan kita bersyukur ketika kita menjalankan tugas pengutusan kita, saudara-saudara, kita tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kemudian kita juga senantiasa Tuhan kehendaki supaya kita sadar kita hidup sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara-saudara, semasih kita hidup di dunia ini, tantangan ada saja. Ya. Tantangan hidup itu selalu ada. Oleh karena itu, tanpa kasih Bapa yang menyertai kita, kita menjadi orang-orang yang sangat lemah, jadi orang-orang yang mudah putus asa. Itu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus yang mendorong kita, supaya kita sungguh-sungguh mengerti kasih Bapa yang begitu besar bagi kita, sebagai orang-orang percaya. Supaya saudara-saudara, ketika kita menerima tantangan, atau ketika kita merasa sendiri, kita tahu sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Bapa di surga yang menyertai kita. Kita adalah anak-anaknya. Sehingga saya rindu, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyebut namanya, ya Aba, ya Bapa, kita betul-betul merasakan kedekatan, ada chemistry, bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Ini yang memberi kita kekuatan, kesadaran sebagai pribadi yang dikasihi, membuat kita sanggup mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan. Seperti Daud mengalahkan Goliat, seperti umat Tuhan merobohkan tembok Yeriko, demikian juga kita hari ini. Dalam kesadaran akan kasih Bapa yang besar, kita akan dapat merobohkan raksasa-raksasa persoalan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita dapat terus maju, bertumbuh dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan doakan bagi kita, supaya kita senantiasa semasih di dunia ini, kita betul-betul menikmati kasih Bapa. Dan ketahuilah, di dunia ini kita disertai. Dan setelah di dunia ini, kita akan pulang ke sorga dan memandang kemuliaan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang menarik ya, tentang kemuliaan Tuhan Yesus di dunia ini, saudara-saudara, yang pernah disaksikan oleh murid-murid terdekatnya. Mereka adalah Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan juga Rasul Yohanes, saudara-saudara. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membedakan rasul-rasulnya. Tuhan juga tidak membedakan anak-anaknya. Kita semua dikasih dengan cinta kasih yang sama. Tapi ketika kita membuka hati lebar-lebar, kita sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan kepada kita, dan kita betul-betul hidup dalam iman yang penuh, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah, saudara-saudara, kita akan menikmati keakraban yang kita merasa lebih lagi, ya, kita dapat nikmati. Pada waktu itu mereka diajak oleh Tuhan naik ke atas gunung, saudara-saudara. Dan ketika sampai di atas gunung itu, Tuhan Yesus berubah-ubah. Dia bersinar bercahaya lebih terang dari sinar matahari. Dan ketika itu terjadi, kemuliaan Tuhan Yesus memenuhi gunung itu. Rasul Petrus berbicara mewakili murid-murid yang lain. Dia berkata begini, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, yang terjadi adalah manifestasi yang bisa dirasakan oleh murid-muridnya adalah betapa bahagianya kami Tuhan. Demikian juga di surga nanti, saudara-saudara. Kita akan menikmati betapa bahagianya kami Tuhan berada di tempat ini. Dan di dunia ini kadangkala, saudara-saudara, Tuhan juga membawa kita kepada pengalaman yang melampaui pikiran kita. Dalam suasana duka, ketika kita berlari kepada Tuhan, ketika kita merasa down, kita menjadikan Tuhan tempat pelarian pengungsian kita. Di situ, tidak jarang Tuhan menghibur kita dengan penghiburan ilahi, sehingga kebahagiaan yang berasal dari Roh Kudus dalam diri kita memancar keluar. Kita akhirnya bisa menyanyi, memuji Tuhan, menikmati persekutuan yang erat dengan Dia, berdoa dengan doa-doa yang diinspirasikan dari Roh-Nya yang kudus. Tuhan begitu baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia mendoakan kita. Dia berdiri di depan Allah Bapa di surga, mewakili kita, memintakan berkat istimewa kepada kita. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kesatuan ilahi. Kita dalam Kristus Yesus sekalipun berasal dari organisasi gereja yang berbeda, pendirian teologi yang barangkali juga berbeda, pendapat-pendapat tertentu yang berbeda. Kalau kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, saudara-saudara, kita satu di dalam Dia. Dan kita bersaudara, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai selama-lamanya dalam kebahagiaan abadi. Kita akan bersama-sama. Kemudian Tuhan juga berdoa supaya kita berada di tempat Dia berada. Tuhan Yesus berada di sorga, di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita pun juga ada di sana. Saat ini di dunia kita disertai, setelah kita pulang ke sorga nanti, kita akan berada bersama-sama dengan Kristus, menikmati persekutuan dengan Dia secara badani. Dengan ini, saudara-saudara, benarlah bahwa kita dengan Tuhan tidak pernah terpisahkan. Ciri khas daripada umat Tuhan sepanjang zaman adalah Tuhan di tengah-tengah mereka. Di dunia ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Dan selepas di dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Dia, melihat Tuhan muka dengan muka, menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan mengatakan perkataan yang sama seperti yang Rasul Petrus katakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Amin. Selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.